Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Ahmad Jundi Hibatullah dengan NIM 2019-1020-108 akan menjelaskan sedikit tentang particle swarm optimization atau bisa disebut PSO. Oke, eh, mungkin pendahuluan terlebih dahulu di mana particle swarm optimization ini merupakan eh, algoritma optimasi meta-heuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan mencari solusi terbaik melalui proses pencarian dalam ruang solusi. Dalam PSO, partikel diwakili sebagai kandidat solusi dalam ruang pencarian. Setiap partikel memiliki posisi dan kecepatan yang berubah-ubah seiring waktu dan gerakan partikel, dipengaruhi oleh partikel lain dalam populasi serta pengalaman pribadi masing-masing partikel. Jadi dalam particle swarm optimization ini juga terdapat algoritma yang terinspirasi dari perilaku kelompok dalam alam semesta, di mana individu-individu bergerak menuju solusi yang lebih baik secara kolektif. Kemudian dari algoritma meta heuristik tadi yang terinspirasi oleh perilaku kelompok pada alam semesta itu mengadopsi prinsip kolaborasi dan komunikasi antara partikel-partikel dalam populasi untuk mencari solusi yang optimal. Seperti itu. Kemudian di sini juga terdapat cara kerja dari PSO sendiri, di mana PSO itu bekerja dengan cara memperbarui posisi dan kecepatan setiap partikel dalam populasi pada setiap iterasi. Jadi pada setiap iterasi, partikel mempertimbangkan pengalaman pribadinya dan pengalaman partikel terbaik dalam populasi untuk menentukan arah pergerakan selanjutnya. Tujuan dari PSO ini sendiri untuk menemukan solusi terbaik dengan mengoptimalkan sebuah fungsi tujuan. Fungsi tujuan ini dapat berupa fungsi biaya yang harus diminimalkan atau fungsi keuntungan yang harus dimaksimalkan. Seperti itu. Jadi PSO sendiri jadi menjadi representasi solusi dalam ruang pencarian. Setiap partikel itu memiliki posisi dan kecepatan yang membantu mereka bergerak dalam ruang pencarian. Nah, partikel-partikel itu bergerak dalam ruang pencarian dan berkomunikasi antar satu sama lain. Partikel dalam PSO bergerak secara iteratif dalam ruang pencarian dan berkomunikasi satu sama lain untuk mencari solusi yang lebih baik. Itu. Kemudian ini langkah-langkah dari proses cara kerja dari PSO sendiri, di mana pada tahap inisialisasi ini terdapat langkah awal dalam PSO, di mana pada tahap inisialisasi ini setiap partikel diberikan posisi dan kecepatan awal secara acak. Nah, hal ini memungkinkan partikel untuk memulai proses pencarian solusi dengan variasi yang berbeda. Posisi partikel mencerminkan solusi potensial dalam ruang pencarian. Posisi awal partikel mencerminkan solusi potensial dalam ruang pencarian yang akan dieksplorasi dan diperbarui selama PSO. Nah, terdapat persamaan-persamaan posisi dan kecepatan di mana posisi partikel ini diupdate menggunakan persamaan berikut yang tertera pada PowerPoint sendiri. Kemudian terdapat juga rumus dari kecepatan partikel diupdate dengan persamaan yang ada di bawah juga. Nah, penjelasan dari rumus-rumus tersebut, dari rumus posisi partikel diupdate menggunakan persamaan berikut, itu menggambarkan bagaimana posisi partikel pada iterasi berikutnya dihitung dengan mempertimbangkan posisi saat ini dan kecepatan yang diberikan. Jadi setiap adanya perubahan posisi partikel itu iterasi itu dihitung dengan mempertimbangkan posisi dari iterasi sebelumnya. Itu. Jadi untuk proses iterasi ini secara berulang-ulang sampai menemukan hasil yang terbaik gitu. Terus kecepatan partikel diupdate dengan persamaan yang persamaan kedua, di mana persamaan ini menggambarkan perubahan kecepatan partikel pada iterasi berikutnya. Terdapat 3 komponen. Yang pertama inersia ditandai dengan simbol W, kemudian pengaruh personal base atau P base, dan pengaruh global base atau G base. Seperti itu. Nah, terdapat juga P base dan G base, di mana tadi P base merupakan posisi terbaik yang pernah dicapai oleh partikel itu sendiri, sedangkan G base merupakan posisi terbaik yang pernah dicapai oleh keseluruhan partikel dalam populasi. Jadi P base itu dalam satu iterasi, sedangkan
dari GBS sendiri, dari keseluruhan partikel atau populasi dari, semua iterasi. Kemudian terdapat, evaluasi dan iterasi, jadi di mana posisi terbaik partikel dan posisi terbaik dalam populasi diperbarui. Proses ini diulang sejumlah hingga kriteria berhenti terpenuhi. Jadi yang dimaksudkan saya seperti tadi yang dijelaskan, bahwasannya, evaluasi dan iterasi ini untuk menemukan hasil terbaik. Jadi setiap partikel dievaluasi menggunakan fungsi objektif, di mana fungsi objektif mengevaluasi kualitas, solusi berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Posisi terbaik partikel dan posisi terbaik dalam populasi diperbarui. Jika sebelum partikel menemukan solusi yang lebih baik dari PBS sebelumnya, maka PBS diperbarui. Jika sebuah partikel menemukan solusi yang lebih baik dari GBS sebelumnya, maka GBS diperbarui. Proses ini diulang sejumlah iterasi hingga kriteria berhenti terpenuhi. Kriteria berhenti dapat berupa mencapai jumlah iterasi maksimum atau mencapai solusi yang memenuhi kriteria terdefinisi. Kemudian, kelebihan, ketika kita menerapkan particle swarm optimization, di mana PSO ini memiliki, beberapa kelebihan dibandingkan dengan algoritma optimasi lainnya. Pertama, PSO ini mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan parameter yang rumit untuk konfigurasikan. Kemudian PSO ini juga dapat menemukan solusi global dengan cepat karena partikel-partikel dalam populasi saling berinteraksi dan bergerak bersama-sama. Yang terakhir, PSO dapat diterapkan pada masalah optimasi yang kompleks dan non-linear, di mana, PSO ini juga dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola, pengolahan citra, dan pemodelan matematika. Namun, di samping kelebihan-kelebihan yang dijelaskan tadi, jelasnya PSO juga memiliki kelemahan di mana, PSO ini dapat terjebak pada optimum lokal jika populasi partikel tidak cukup besar atau variasi kecepatan partikel itu terlalu kecil. Nah, PSO juga dapat memerlukan waktu yang lama untuk mencapai, solusi optimal pada masalah yang sangat kompleks. Dan yang terakhir, PSO, tidak dapat menjamin bahwa solusi yang ditemukan adalah solusi yang terbaik. Dan juga, PSO ini kadang, menjadi kurang efektif jika nilai fungsi tujuan tidak kontinu atau tidak memiliki, garis gradien yang jelas. Tuh. Kemudian, contoh penerapan dari particle swarm optimization sendiri, ini biasanya tadi diterapkan pada permasalahan-permasalahan seperti, dalam kecerdasan buatan lah, seperti pengenalan pola dan pemodelan matematika. Kemudian, PSO juga digunakan untuk menentukan parameter-parameter optimal pada algoritma klarifikasi. Sedangkan pada pemodelan matematika, PSO juga digunakan untuk mencari solusi numerik dari persamaan diferensial. Jadi penerapan-penerapannya sangat, banyak diterapkan dalam kehidupan, algoritma dan juga matematika, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan yang dapat kita ambil bahwasannya PSO ini kan, algoritma optimasi metaheuristik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi dengan mencari solusi terbaik melalui proses pencarian dalam ruang solusi. Nah, PSO sendiri tadi bekerja, dengan cara memperbarui posisi dengan kecepatan setiap partikel dalam populasi dalam setiap iterasinya. Nah, PSO juga memiliki beberapa kelebihan, namun juga terdapat, beberapa kekurangan di mana, hal itu harus dipertimbangkan dalam kita menggunakan, apa, penerapan PSO ini sendiri. Nah, PSO ini juga dapat diterapkan pada berbagai masalah optimasi seperti pengaturan jadwal kuliah, pengenalan pola, dan pemodelan matematika. Mungkin, cukup itu saja, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang jelas yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.